Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Para sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita merasakan di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, 30 hari kita mencari ridha ilahi. 30 hari kita dididik agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Maka bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah perintahkan puasa bagi orang yang beriman. Karena Allah akan lipat gandakan pahala puasa bagi orang yang beriman. Allah akan membuka pintu surga, menutup pintu neraka, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Maka nanti di hari Idul Adha pun, Idul Fitri pun, di hari raya pun, hanya diperkhususkan bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan diawali dengan huruf Ra, yang berarti adalah rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang begitu banyak dan begitu melimpah kepada orang-orang yang beriman, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa batasan. Amalan sunnah pahalanya bisa menjadi seperti amalan wajib di bulan puasa. Amalan wajib Allah akan lipat gandakan 70 kali lipat di bulan puasa. Ini hanya diperuntukkan, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita orang yang beriman. Sebab berapa banyak manusia yang hidup di dunia ini, Allah tidak berikan nikmat iman ke dalam lubuk hatinya. Jangankan kita jauh melihat orang saat ini yang tidak beriman. Kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, mereka hidup di zaman Nabi. Mereka pernah melihat Nabi. Mereka pernah duduk ngobrol sama Nabi. Tapi Allah tidak berikan nikmat iman kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita belum pernah melihat Nabi. Walaupun rumah kita jauh dari rumah tinggalnya Nabi. Tapi kita alhamdulillah Allah memberikan nikmat iman kepada kita. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Untuk melaksanakan puasa yang Allah perintahkan dan wajibkan kepada kita. Yang pertama itu rahmat. Yang kedua Ramadan, mim. Mimnya adalah maghfirah. Allah membuka pintu-pintu maghfirah, ampunan bagi kita semua tatkala masuk bulan Ramadan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman jangan mimpi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ada seorang anak yang nakal. Anak tersebut disuruh sama orang tuanya, "Hai anak, kau beli ke warung, beli cabai." Tapi si anak ogah, nggak mau dia beli cabai. Malah dia pergi main. Orang tua marah. Nggak mungkin orang tua akan memberikan makanan atau memberikan sesuatu bagi anak yang anaknya tidak nurut kepada orang tuanya. Tapi kalau ada anak yang penurut, anak yang baik,
nurut sama orang tuanya akan memberikan sesuatu kepada anaknya sebagai balasan dari kebaikan anak tersebut. Begitu juga dengan Allah. Allahu arhamur rahimin. Allah yang maha pengasih dan maha pemberi kepada kita semua. Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba yang beriman, khusus di bulan Ramadan ini. Allah buka diskon-diskon. Allah obral semua pintu-pintu kemudahan dan pintu-pintu maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Zakat TV yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, tidak ada di dunia ini manusia yang suci. Manusia tidak ada yang tidak luput dari kesalahan. Pasti manusia melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu yang lupa. Nabi katakan, manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, yaitu orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat kepada Allah dari segala macam dosa-dosa yang dia kerjakan. Bahkan saking cintanya Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang ingin bertobat, meminta ampun kepada Allah, malam yughargir, walaupun dosanya memenuhi langit, Allah tetap akan mengampuninya selama dia betul-betul bertobat kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang musyrik kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau ada orang musyrik, sebelum meninggal dunia ia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosa yang berbuat musyrik tersebut. Maghfirah. Yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Ramadan dha. Huruf dha ini berarti dhi'afan, dilipat gandakan. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, gaji sebulan kita dilipat gandakan menjadi 5 bulan. Kita kerja sebulan, gajinya dapat 5 bulan. Tentu kita menginginkan gaji yang seperti itu. Begitu juga dengan Allah. Kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahala-pahala kita. Maka sangat orang merugi yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkahnya pahala, setiap yang diucapkan dari lisannya pahala, setiap kebaikannya pahala. Bukan hanya sekedar pahala, tapi lipat ganda, di'afan, Allah lipat gandakan pahala-pahala tersebut. Beruntunglah, ini hanya diperkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, huruf nun. Nun berarti nikmah. Bulan puasa ini adalah bulan nikmat, di mana kita bisa merasakan semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lahir dan nikmat batin. Ya, agar kita senantiasa bisa mengetahui nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, jangan kemana-mana. Masih tetap di dalam acara yang ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah banyak memberikan nikmat-nikmat di bulan suci Ramadan yang kita tidak sadar melakukannya. Nikmat apa tersebut? Nikmat yaitu Allah akan senantiasa menjadikan puasa kita ini sebagai junnah,
sebagai penahan diri kita dari berbagai macam syahwat dan dari berbagai macam kelakuan yang tidak baik. Sebab puasa merupakan proses untuk menuju insan yang bertakwa. Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua hamba-hambanya, di mana saat itu tidak ada orang yang bisa membela kita, tidak ada pengicara, tidak ada pengacara, dan tidak ada sesuatu yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita selama di dunia. Tapi ada dua hal, dua ini yang bisa menyelamatkan kita di pengadilan Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah puasa. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya Rabb, puasa ngomong sama Allah, wahai Allah, laqad mana'tuhul akla wasyurba. Wahai Allah, sewaktu di dunia aku telah melarang hambamu ini untuk makan dan minum di siang bulan Ramadan. Maka demi Allah, aku pada hari ini meminta kepadamu agar engkau memberikan syafaat kepada hambamu ini. Kemudian datang yang kedua, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini akan menjadi pembela kita, pengacara kita selama di akhirat nanti. Apa yang Al-Quran katakan? Ya Rabb, wahai Allah, laqad mana'tuhu nauman lailan. Saya telah melarang hambamu ini tidur di tengah malam. Ia sering bertadarus, ia sering bangun untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka demi Allah, di hari ini aku minta kepadamu wahai Allah, agar engkau memberikan syafaat kepada hambamu ini. Apa jawaban Allah? Naam, wahai puasa, wahai Al-Quran, laqad syafa'tuhu. Aku telah memberikan syafaat kepada hambaku tadi yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan yang melaksanakan membaca tadarus di bulan suci Ramadan. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman, khusus kepada orang yang beriman. Sebab dikatakan, innal iman huwa ra'su malin li ta'atillah. Sesungguhnya iman itu adalah modal utama untuk kita taat kepada Allah. La ta'ata liman la lahu imanun walau kana musliman. Tidak akan taat seseorang yang tidak memiliki iman dalam lubuk hatinya, walaupun ia seorang muslim. Artinya begini pemirsa, kalau kita melihat kenapa sih banyak orang Islam di bulan suci Ramadan tidak berpuasa? Padahal dia Islam. Kalau kita bertanya kenapa sih banyak orang Islam di bulan suci Ramadan masih ngomongin orang, padahal dia Islam. Jawabannya adalah li'annal iman lam yadkhul ila qalbihi. Karena iman belum masuk ke dalam lubuk hatinya. Jadi patokan itu bukan Islam. Islam itu bukan simbolis. Tapi Islam itu adalah perilaku cerminan daripada keimanan. Kita bisa puasa karena kita punya iman. Kita bisa bertadarus karena kita punya iman. Tanpa iman, jangan mimpi kita akan pernah melakukan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya pemirsa, kita tidak pernah menemukan di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah menyebut ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang yang Islam. Kita nggak pernah dapatkan ayat seperti ini. Pasti di dalam Al-Quranul Karim Allah selalu menyebut dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang yang berimanlah yang pasti akan tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang pakai peci, orang pakai sorban, belum tentu dia beriman. Karena Islam bukan simbolis, tapi perilaku. Karenanya pentingnya kita agar senantiasa meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, dikatakan bahwa iman itu adalah huwa al-man'u anis sayyi'at.
yaitu pencegah dari segala macam kejelekan. Ai kal faramil lisayyarah, atau bagaikan rem di dalam mobil. Kita bisa bayangkan pemirsa, kalau ada mobil bagus tapi gak punya rem, itu akan menabrak apa-apa yang ada di depannya. Begitu juga dengan manusia. Manusia tanpa iman akan menabrak apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina haram, tapi karena nggak punya iman, nggak punya rem, tabrak. Kemudian minuman keras haram, karena kita nggak punya iman, nggak punya rem, mabok. Puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib, tapi karena kita nggak punya iman, makan di siang bolong, tanpa uzur dan tanpa ada hal-hal yang merusuhkan untuk kita membatalkan puasa. Nah, jadi iman ini fungsinya adalah sebagai rem di dalam hati kita, rem di dalam kehidupan kita. Kalau saya mengajak semua pemirsa yang ada di mana Anda berada, saya memiliki mobil dan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan bersama saya. Mobilnya bagus, ada TV-nya, ada AC-nya, ada WC-nya lagi. Saya ajak gratis pemirsa. Tapi mobilnya nggak ada remnya. Pasti pemirsa semuanya menolak. Takut nggak nyampe ke tujuan, malah nyampe ke rumah sakit. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Islam. Kita tidak akan bisa mematuhi perintah Allah kalau tidak didasari dengan keimanan. Puasa diperuntukkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman ini memanfaatkan momentum bulan puasa ini untuk taqarrub ilallah, berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pentingnya orang yang beriman ini adalah sebagai adatun li tauhidil ummah al-islamiyah, sebagai pemersatu umat Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah tidak menyebutkan innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Jadi patokannya kita di dalam bulan puasa ini agar menjadi hamba Allah yang beriman dan kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana nanti kesimpulan apa yang Allah akan berikan nikmat kepada kita dengan keimanan kita di bulan suci Ramadan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah sama-sama menyimak pentingnya peran iman bagi orang Islam. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang iman sudah barang tentu dia Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan hidup, melainkan kita harus mengetahui apa tujuan hidup kita sebagai manusia. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, qatta'irah tatir, itu bagaikan layang-layang putus. Angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Kenapa? Nggak punya tujuan. Kita sebagai orang Islam, Allah berikan tujuan hidup kepada kita, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti kita mengabdi kepada Allah.
Ibadah itu banyak bentuknya. Ada ibadah amalan. Ini ibadah amalan seperti kita berpuasa. Kemudian seperti kita sholat. Itu ibadah yang mengerjakannya dengan badan kita. Ada ibadah yang kita kerjakan dengan lisan. Yaitu syahadat. Itu dengan lisan. Ada ibadah yang kita kerjakan dengan badan dan harta. Yaitu ibadah haji. Kita mengerjakan dengan badan dan harta kita. Ada ibadah lagi yang kita kerjakan dengan harta kita. Yaitu seperti ibadah zakat. Nah, semua ini ibadah yang Allah peruntukkan bagi kita semua. Manakala kita mengerjakannya, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Iyad bin Fudail, salah seorang ulama terkemuka, beliau mengatakan, setiap manusia tidak akan pernah luput sedetik pun untuk ibadah kepada Allah. Ibadah setiap detik seorang muslim adalah zikir kepada Allah. Setiap detik kita mengucapkan kalimat zikir kepada Allah, mengingat Allah. Kemudian ibadah kita harian, yaitu sholat. Kita mengerjakan sholat setiap hari. Kemudian ibadah kita mingguan, di hari Jumat. Itu ibadah mingguan kita. Ada lagi ibadah kita bulanan, yaitu kita berpuasa di pertengahan bulan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Itu ibadah kita bulanan. Ada ibadah kita tahunan. Di saat ini di bulan suci Ramadan, ini merupakan ibadah tahunan kita. Ada lagi ibadah kita seumur hidup sekali, yaitu ibadah haji. Maka dalam ibadah tahunan ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa menjadikan bulan suci ini bulan momentum kita untuk senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia, kebahagiaan yang paling indah melainkan Allah ridha terhadap kita. Nah, dengan ibadah puasa ini Allah melihat kita, Allah memandang kita, dan Allah menyaksikan kita. Karenanya pahala daripada puasa Allah sendiri, wa ana azibihi, akulah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Allah menyebutkan pahala-pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Seperti pahala haji, orang yang berangkat haji, hajinya mabrur, dia pulang ke tanah air, kayaumin waladathu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan di perut ibunya. Sungguh luar biasa. Tapi ketika Allah berbicara soal puasa, Allah tidak menyebutkan apa dan bagaimana pahala yang Allah akan berikan. Artinya apa? Artinya di sini Allah akan menilai sampai di mana kita akan bersungguh-sungguh saat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, karena puasa ini merupakan satu madrasah, satu sekolah kita untuk keluar dari madrasah ini menjadi alumni-alumni yang muttaqin, alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sekolah, tentu kita berangkat pagi, di sekolah kita dididik dengan pelajaran-pelajaran, ada beteknya, ada capeknya. Begitu juga dengan kita, dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan, di madrasah Ramadan. Kita dididik kesabaran kita, kita dididik daripada keimanan kita, kita dididik daripada kedisiplinan kita. Bangun pagi, melaksanakan sahur, kemudian kita mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, yang insya Allah semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Allah, maka seluruh malaikat akan meminta ampunan kepada Allah. Misalkan seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, dia dengan niat ikhlas karena Allah. Dia puasa bukan karena iming-iming. Dia puasa bukan karena dipaksa, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Maka semua malaikat akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui
berapa jumlah para malaikat. Kalau jumlah nabi keseluruhan ada 124.000 nabi, jumlah rasul ada 313 rasul, lalu berapa jumlah malaikat yang akan mendoakan orang-orang yang berpuasa agar senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Karena itu, di kesempatan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita agar menjadi hamba Allah yang muttaqin dan hamba Allah yang mukhlasin. Tingkatannya, pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin, dan yang keempat adalah mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas inilah orang yang tidak akan pernah terganggu oleh godaan setan. Orang muslim masih bisa terganggu dengan godaan setan. Orang mukmin masih bisa terganggu dengan godaan setan. Orang muttaqin, orang masih bisa terganggu dengan gangguan setan. Tapi orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, dia orang-orang yang tidak akan pernah terganggu oleh godaan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan sehingga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kita mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.